Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhumah guru kita, yaitu Sajah Hajjah Hanah binti Kiai Haji Syamsuri, putra dan putri beliau, anak dan menantu. Dalam hal ini yaitu Bapak Ahmad Rifai. Beliau ini adalah teman sekelas saya, Pak. Kita doakan almarhumah guru kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mawardi Has SAG dan Kiai Haji Nasruddin Hanafi SPDI. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Mukarram Ustadz Diyaul Haq SPDI, Ustadz Imam Hidayat SE, Ustadz Adang Ali Sofyan MPD, Ustadz Ubaidillah DKM Masjid Nurul Anwar, Ustadz Syafi'i Ahmad SPDI, dan juga rekan-rekan saya ini Pak, yang satu kelas nih. Ada Ustadz Musyafa, ada Pak Abdul Kafi, ini Pak Anis, Anis Baswedan. Ini teman sekelas semua Pak. Alhamdulillah malam ini berkat almarhumah jadi ketemu. Biasanya kongkonya di grup, ya sekarang kongkonya di darat. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita sama-sama mengiringi doa orang tua kita, guru kita Pak, karena sosok almarhumah ini adalah sosok yang luar biasa. Malam ini kita banyak dikasih pelajaran Pak oleh beliau Pak ini, oleh almarhumah. Karena tadi saya bilang sama Pak Ahmad Rifai, saya bilang
kebaikan almarhumah itu apa aja, biar kita yang hidup bisa ketularan Pak ya. Karena orang Pak kalau udah mati, kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Itu perintahnya begitu. Kalau orang udah mati, suruh sebut kebaikan-kebaikannya. Wa kufu an masawihim. Jangan disebut kejelekannya, jangan. Ya, siapa aja pokoknya, mau saudara kita kek, mau emak kita kek, mau tetangga kita kek. Pokoknya kalau kita menyaksikan ada yang meninggal dunia, perintah Nabi suruh sebutin kebaikannya, kebaikan. Kenapa Nabi nyuruh begitu? Kata Nabi, wa antum syuhada'u fil ard. Karena kamu ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kita sebut kebaikannya, maka itu akan mengangkat derajatnya, ditempatkan dalam surganya Allah. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia, disebut-sebut terus Pak kejelekannya, itu akan bikin susah orang itu terus. Bahkan bisa dijerumuskan ke dalam apa tuh? Neraka. Walaupun kita tahu Pak, karena tetangga kita, ya, karena saudara kita tahu tuh orang ada kejelekannya. Kata Nabi, kufu, tahan, jangan. Kesian Pak, kesian Pak ya. Karena orang di alam kubur yang dia tungguin apa? Kiriman doa seperti malam ini. Tapi khusus Pak untuk almarhumah Ibu Ustazah Hajjah Hanah Pak. Beliau ini orang yang sekarang bergelimang dengan pahala Pak. Bergelimang dengan cahaya. Jadi alam kuburnya beliau ini terang. Bahkan lebih terang dari malam ini. Alam kuburnya luas, lega Pak, lebar alam kubur almarhumah. Kenapa Pak? Satu Pak, beliau ini orang yang rajin Pak, hadir ke majelis taklim. Ya, bahkan guru taklim ya. Iya, jadi guru juga, ngaji juga Pak. Nah ini yang orang jarang Pak. Kadang ada orang begini Pak, dia udah jadi guru tapi kupingnya rada nggak mau kalau ngaji gitu Pak, karena merasa udah jadi apa tuh? Guru. Ya, nah ini yang kita harus belajar sama almarhumah Pak. Walaupun beliau guru Pak, tetap beliau ngaji. Ke majelis ini hadir, ke majelis ini hadir. Ya, coba lihat Pak. Kita kan semua punya kuping Pak ya. Kuping ini Pak ada daunnya. Kenapa daun kuping ini enggak lebar gitu Pak? Enggak apa tuh? Begini tuh. Kayak ayam kan enggak ada daunnya ya. Kalau kuping itu kuping ayam enggak ada daunnya. Jenggerin lain, mau kagak denger jengger mah ya. Jadi kenapa kuping kita ini berdaun Pak? Karena setiap ada suara yang masuk, mentok di daun kuping, terus masuk ke dalam. Ini artinya apa Pak? Jadi setiap orang itu, kapan-kapan, sesaat-sesaat Pak, boleh dengerin omongan orang. Jangan omongannya doang yang didengerin. Nah begitu kadang-kadang ya. Nah ini kuping kita begitu tuh, kuping kita. Nah ini mau ngomongin kuping, mau ngomongin orang bukan. Ya. Ya emang kuping orang Pak. Nah ini sosok almarhumah Pak. Beliau itu guru, siap mulutnya didengerin orang, siap juga kupingnya dengerin ilmu dari orang lain. Maka kita kudu kayak gitu tuh. Ya.
Kenapa Pak? Namanya orang Pak punya kelebihan, punya kekurangan. Kita mungkin Pak ngaji sama guru ini, ya walaupun kita guru, kita duduk ngaji sama guru ini, kita pasang kuping kita, lah pas ngaji Pak ternyata banyak ilmu yang dia punya, kita nggak punya. Nah begitu Pak. Makanya dulu Pak, dulu ya, saya pernah cerita atau belum saya nggak tahu ya. Gurunya Pak Kiai Haji Nur Ali Pak, itu adalah guru Mugni. Guru Mugni itu guru Kiai Haji Nur Ali. Dia jadi gurunya, dia juga mertuanya. Ya, jadi mertuanya Kiai Nur Ali itu guru Mugni. Dia gurunya. Waktu lagi belajar Pak, Kiai Nur Ali belajar sama guru Mugni. Karena ini bocah Pak Kiai Nur Ali pinter, akhlaknya bagus. Kata Kiai Mugni, Nur, sono berangkat belajar kemana? Ke Cipinang Muara. Kiai Haji Marzuki bin Mirsad. Belajar sama beliau Kiai Nur Ali Pak. Setelah belajar di sana, ternyata Kiai Haji Marzuki bin Mirsad melihat juga ini si Nur Ali pinter, cerdas, tapi berakhlak. Akhirnya kata Kiai Marzuki, Nur, sono berangkat ke Mekah. 6 tahun Pak Kiai Nur Ali belajar di Mekah. Pulang dari Mekah Pak, sama Kiai Mugni, Kiai Nur Ali disuruh ngajar. Cuman Kiai Mugninya ikut belajar. Jadi dulu Kiai Nur Ali jadi murid, belajar sama guru Mugni. Pas Kiai Nur Ali pulang dari Mekah, Kiai Nur Ali ngajar, guru Mugninya ikut belajar. Duduk bareng. Kan jarang Pak ya guru yang mau belajar sama murid. Ya. Ketika ditanya Kiai Mugni, guru, emang apa duduk bareng-bareng sama kita di majelis? Padahal dulu Kiai Nur Ali guru yang ngajarin. Kitabnya ini, sekarang guru yang diajarin oleh Kiai Nur Ali, kitabnya sama. Kata Kiai Mugni apa? Gua pengen mati dalam keadaan mencari ilmu. Nah, kupingnya siap mendengar gitu Pak. Ya, nah ini yang ada di almarhumah Pak. Jadi almarhumah itu Pak, memang pengen mati dalam keadaan mencari ilmu. Orang yang sedang mencari ilmu Pak, sudah dijamin oleh Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang jalan Pak mencari ilmu, maka orang itu Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi orang mencari ilmu itu Pak, ibadah terpanjang Pak. Pahala yang terpanjang, ibadah terpanjang itu mencari ilmu. Makanya kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal. Pokoknya kalau belum mati, jangan berhenti belajar. Mungkin sekarang mak kagak bisa Bapak duduk di bangku sekolah. Tapi di mana ada majelis taklim, hadir. Kupingnya pasang, dengerin apa yang disampaikan oleh guru. Bisa jadi yang disampaikan oleh guru banyak yang kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang tuh begitu Pak. Kan bismillah Pak ya. Besok sama guru ini ngaji, sama guru ini ngaji. Kali Pak kayak orang-orang Mak ngaji ke Kuitang, sono nyampe ke Abdullah Syafi'i ngaji, jauh dah Pak. Ya, ini depan mata aja, depan mata. Ya, depan mata kalau ada majlis taklim, pekernya gentar-gentar, buatin, pantat tergerak Pak ya. Ya. Yang jauh datang, yang dekat juga apalagi Pak ya. Niatin kita ngaji itu supaya kita mati tercatat sebagai orang yang sedang belajar. Ya. Kelebihan lain apa Pak? Kayak almarhumah begini Pak. Emang niatnya belajar, pindah ke majelis taklim ini, pindah ke majelis taklim ini, ada begini Pak. Orang yang belajar itu Allah, malaikat itu memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya Pak. Ikan-ikan di lautan, semut-semut, binatang-binatang itu Pak, mengiringi apa? Istighfar buat orang yang sedang mencari ilmu. Jadi nggak ada ruginya. Ya, maka insya Allah kita yakin Pak ya.
Almarhumah ini orang yang Allah gampangin, lebarin masuk ke dalam surganya Allah. Karena sampai mati tutup mata beliau selalu mencari ilmu. Kali Pak, kalau jauh mah kali ya kita berat repot deh ya Pak ya. Kalau yang dekat aja dah, yang dekat. Ini pelajaran pertama tuh Pak dari almarhumah. Pelajaran yang kedua Pak, yang ini juga kudu kita tiru Pak. Ini luar biasa Pak. Almarhumah ini Pak, beliau itu setiap 1 pekan 1 kali khatam Pak. Nah ini kan mungkin jarang ada yang tahu Pak ya. Berarti kalau 1 pekan 1 kali khatam Pak, sehari 5 juz. 5 juz Pak. Ya, Masya Allah tuh Pak. Ada di kita yang nyanggu begitu Pak. Kagak kemana-mana itu kagak nyari pisan deh Pak ya. Habis sehari 5 juz. Berarti kan kalau sehari 5 juz Pak, habis sholat 5 waktu dia 1 juz. Habis subuh 1 juz, habis zohor 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib 1 juz, habis isya 1 juz. Kira-kira yang di depan saya kalau habis maghrib bisa yang dipegang Al-Quran apa TikTok Pak? Ya, ini spektakuler Pak. Apa kelebihannya nih Pak almarhumah nih? 1, beliau ini Pak emang tiap hari pegangannya Quran ya. Kata Allah apa? Innalladzina yatluna kitaballah. Itu surah Fatih ayat 29. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran di ujungnya apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Beliau itu adalah orang yang tidak pernah rugi Pak. Jadi almarhum itu hari-harinya Pak nggak pernah rugi, selalu untung Pak, selalu untung. Ya selalu untung Pak. Karena yang bersamanya dengan Al-Quran. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran itu orang yang tidak pernah rugi. Kenapa pekerjaan yang pasti untung Pak sering kita tinggalkan? Yang pasti untung sering kita tinggalkan Pak. Mencari pekerjaan yang belum tentu untung Pak. Sengeos Pak, ngeos-ngeos Pak dari pagi sampai malam. Untung kagak Pak ya. Capeknya iya Pak ya. Makanya kalau bisa Pak kita kali kayak almarhumah Pak 1 hari 5 juz Pak ya. Berat dah. Penting ada aja ayat Al-Quran tiap hari yang tidak kita pernah tinggalkan Pak. Kita baca Pak ya. Yang kedua Pak, Al-Quran ini Pak udah datang Pak, udah datang jemput almarhumah di alam kubur. Makanya kata seorang faqih Pak, Imam Abu Lais As-Samarqandi Pak, kata beliau apa Pak? Man arada ayyan jua min adabil qabri. Siapa orang yang pengen selamat dari siksa kubur, ayyulazima arba'ata asya. Lakukan, biasakan 4 hal kata beliau. Yang pertama, muhafazatus sholawat, jaga sholat. Orang yang sholatnya rapi, kuburannya selamat. Yang kedua, qiraatul Quran. Jadi membaca Al-Quran itu Pak udah pasti akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ya, Al-Quran datang minta kepada Allah, ya Allah, fasyafi'ni kata Al-Quran. Izinkan saya ya Allah kata Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang ini yang sering membaca saya. Al-Quran sudah datang. Ya. Yang ketiga kata Imam Abu Lais yang bisa selamat dari azab kubur as-sadaqah. Dan yang keempat at-tasbih. Ya, itu dari 4 mana tuh Pak yang kita rasa gampang. Biar kita nanti kalau mati di alam kubur apa? Selamat. Selamat ya. Ya, kalau almarhumah Pak berat kita ngikutin Pak ya. Lah seminggu khatam Pak. Ini percis Pak. Siapa Pak? Ulama yang 1 pekan khatam Al-Quran Pak. Itu dalam satu riwayat disebutkan apa? Imam Qatadah Pak. Imam Qatadah ini Pak, beliau khatam 1 pekan 1 kali. Percis kayak almarhumah Pak. Beliau kalau sudah masuk Ramadan Pak, itu beliau khatamnya 1 hari. 1 hari khatam, 1 hari khatam.
Ya, sama kayak Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i, Pak, sebulan 60 kali hatam. Berarti satu hari 2 kali hatam. Kita gak hatam juga, Pak. Bacanya apa? Anas sama apa? Al-Baqarah, Pak ya. Ya, Anas sama Al-Baqarah hatam dah, Pak ya. Awal sama apa? Akhir deh ya. Anas Al-Baqarah, Anas Al-Baqarah, Pak ya. Ini Masya Allah, Pak. Berat tuh, berat Pak ya. Almarhumah. Ya. Nah, ini yang perlu kita tiru, Pak. Ya, kali dah kalau almarhumah mah sampai 1 juz, Pak ya. Seminggu seminggu hatam 1 kali. Kita mah yang penting tiap hari jangan sampai nggak baca Al-Qur'an. Jangan sampai nggak baca Al-Qur'an. Ya. Bapak nggak bisa duduk baca Al-Qur'annya, baca yang bisa sambil jalan. Apa, Pak? Kulhu. Yang penting kan Al-Qur'an, Pak ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Bapak catat sehari berapa kali. Saya pernah, Pak, diundang ceramah 7 hari begini. Saya minta sama keluarganya, apa kebaikan? Ternyata, Pak, di rumah dia punya musola sendiri, Pak, tempat sholat. Kalau habis sholat malam, dia baca kulhu, sedapatnya dia tulis di tembok, Pak, pakai pensil. 200, 150, 150. Lah nggak tahunya, Pak, sampai mati itu tembok isinya angka mulu. Satu ruangan itu isinya angka mulu, Pak. Ya, angka mulu. Saya kata ini mah tahlil pertama gak udah tahtim kulhu, Pak. Udah hatam kulhunya. Sama kayak almarhumah, Pak. Ya. Sejak beliau baca Quran sampai mati berapa ribu hatam tuh, Pak. Udah nyampe di karang begini, Pak, udah tinggal hatamin doang. Kayak guru tadi ngatamin kulhu, ngatamin Quran, Pak ya. Itu udah alfu marrab gitu, guru. Ya saking banyaknya 1000 kali hatam. Dan emang harus begitu kita, Pak. Nungguin ada yang bantuin, mah, Pak. Baca Quran ya bayar. Kuliin, Pak ya. Belum tentu bacanya kalau beledak-beledug. Ya, yang penting dia mengejar target. 7 hari berapa juta, Mak? Nah, 7 hari berapa juta di sini? Itu kira-kira dalam hukum Islam boleh nggak tuh orang kulik baca apa? Quran. Ya. Jadi kalau kita nanti mati, Pak, duit untuk bayar kuli ngaji nggak punya. Duit untuk biaya tahlil 7 hari 7 malam nggak punya. Dari sekarang udah nyelengin. Entar mah gua mati, lu mau tahlilinnya terserah anak-anak tuh, Mak. Baktinya anak-anak sama orang tua. Lu mau bacain Quran di kuburan gua udah punya tabungan banyak. Tabungan baca Al-Quran udah punya dewek, tabungan kulhu udah punya dewek, tabungan tahlil udah punya dewek. Maka boleh, Pak, Bapak punya buku sendiri tuh. Sendiri tuh, catat kulhunya sekian hari ini dapat. Terus nanti kalau mati nih, kalau gua mati lu bacain ini ya. Lu tinggal hatamin doang loh. Gitu, anak mesen, Pak. Gua punya tabungan kulhu, punya tabungan tahlil, punya tabungan Quran. Nanti kalau gua udah mati hari pertama lu hatamin. Warisannya iya juga ya. Ya. Kan nungguin anak mah, Pak, belum tentu. Anak-anak bekia-kia diajak tahlil. Ya. Nah, kalau udah punya celengan almarhumah, Masya Allah, Pak, kuburannya luas, kuburan bersinar, tempat tidurnya, Pak, Masya Allah, luar biasa. Ini dulu, Pak, dulu itu orang tuanya Ustadz Musyafa, Pak ya. Beliau kan guru saya, Pak. Saya Guru Muhammad namanya. Saya mungkin murid yang paling lama betah di rumahnya, Pak. Mau rajin, Pak ya. Habis kalau ngaji dari habis johor nanam pisang, ngoret. Habis ngoret masuk nimbahin air ke sumur, ke kolam. Habis ngel kompor ngiketin es 4 bak, Pak. 5:30 baru pulang, Pak. Nyak saya itu, Pak, lebih senang lu di rumah lu guru atau daripada lu main muluk mana-mana begitu, Pak ya. Karena beliau hafiz, Pak ya. Tiap hari hatam Quran, tiap hari hatam Quran, Pak. Guru Muardi itu, Pak, yang di Jumalang, Pak ya. Anaknya kayak Mahmud, Pak ya. Waktu beliau meninggal, Pak, beliau yang memapah tuh ke dalam lahat. Ke dalam lahat. Kata Gubernur cerita gini, Masya Allah, saya masuk ke lahatnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Hasan tuh, Pak.
menyium aroma wangi, Pak, yang tidak pernah ditemu minyak wangi sewangi itu, Pak. Nggak ada di dunia sewangi itu. Wanginya minta ampun, Pak. Masya Allah, Pak. Nah, kita kira-kira kalau mati, kuburan kita wangi apa busuk tuh, Pak? Ya. Bu kamper doang sama minyak nyonyong, Pak ya. Ini saya yakin, Pak, almarhumah itu aroma wanginya luar biasa. Karena tiap hari, Pak ya. Yang penting begini, Pak. Kalau kita ngerjain yang sunnah, Pak, Pak ya. Baca Al-Quran kan sunnah, Pak. Ya, sunnah tuh yang kerja dari sunnah. Jangan pernah dikasih tahu orang lain. Ya, kan zaman sekarang mah gampang, Pak. Bapak nih baru selesai hatam Quran, dipoto Quran cerut, habis itu pasang status. Alhamdulillah hari ini gue udah hatam, gitu Pak ya. Itu namanya ngasih tahu orang lain. Jangan, Pak. Ya, jangan. Kenapa? Urusan sunnah, Pak, dikasih tahu ke orang lain, pahalanya habis. Kayak kita puasa sunnah, Pak ya. Dipoto tuh apa tuh es campur ya, pesor ya, alhamdulillah hari ini gue udah buka. Gitu Pak ya. Jadi urusan sunnah, Pak, urusan kita dengan Allah udah biarin, nggak usah dikasih tahu orang lain. Kalau tadi Bapak punya tabungan, itu mah amanah, wasiat sama anak. Nih gue nyelengin ya, besok kalau nanti kapan-kapan gue mati, alhamdulillah gue udah punya celengan. Tuh, 2, Pak. Kelebihan almarhumah. Kira-kira yang mana itu kita yang bisa, Pak ya? Yang ketiga, Pak. Almarhumah ini, Pak, perempuan yang sukses, Pak. Mewariskan Al-Quran. Jadi beliau ini, Pak, bukan hanya sukses buat dirinya, Pak, saja dengan Al-Quran. Tapi almarhumah ini sukses mewariskan Al-Quran. Ya, karena anaknya sudah jadi apa? Hafiz. Ini sulit, Pak. Sulit, Pak. Kita mendidik anak biar hafiz itu berat. Karena orang, Pak, yang bisa hafal Quran itu adalah orang-orang yang dapat hidayah Allah. Kalau nggak dapat hidayah, Pak, berat, Pak. Apel Quran. Kalau udah kiyaki, Pak. Ngapal kuliah aja nggak habis-habis. La a'budu mata budut wala antum abidu la a'budu wala dolin, begitu Pak, bukan lakum dinukum ya. Jadi beliau ini, Pak, berhasil, Pak, mewariskan kepada anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Dapat tahu sendiri, Pak, kalau ada anak yang sudah hafiz, Pak, Masya Allah, emaknya, Pak, dipakein mahkota dengan sebab dia sudah hafal Al-Quran. Ya. Nanti Al-Quran itu datang, Pak, sama orang itu. Kata Al-Quran, ya Allah, berikan orang ini perhiasan. Tuh, kata Al-Quran sama orang yang sudah hafal. Allah kasih. Minta lagi Al-Quran, ya Allah, berikan orang ini mahkota kemuliaan. Kata Allah, diberikan. Al-Quran minta lagi, ya Allah, berikan orang ini pakaian kemuliaan. Jadinya, Pak, udah dipakein mahkota, dipakein kemuliaan. Makanya setiap orang yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti orang itu menjadi mulia. Coba Bapak lihat dah. Al-Quran turun di mana, Pak? Di kota apa, Pak? Mekah. Mekah menjadi mulia, Pak. Semua orang pengen banget ke Mekah. Kalau udah datang pengen balik lagi. Belum datang udah kayak ubun-ubun tuh pengennya. Kapan gue diratibin kayak orang-orang? Kapan gue ratibin orang-orang, Pak ya? Ini pemain mati, bukan diratibin, malah ditahlilin, Pak ya. Mekah itu, Pak, jadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Orang yang diturunkan Al-Quran, Rasulullah menjadi mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena beliaulah yang diturunkan Al-Quran. Maka jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya. Bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi Sayyidul Syuhur, itu Ramadan. Malaikat yang membawa Al-Quran, Jibril, menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat-malaikat.
Artinya apa, Pak? Kalau kita pengen mulia, maka bersama yang dimuliakan yaitu Al-Quran. Nggak akan pernah sia-sia, Pak. Pasti menjadi orang mulia. Apa yang kita bisa, Pak? Kita pengen mulia dengan Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran. Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, tapi pengen mulia, bukain jalan orang yang mencari atau belajar Al-Quran. Senotong belajar. Ayo gua anterin. Gratis, anterin gua anterin belajar Al-Quran. Karena kita ngerasa nggak bisa, Pak, baca Al-Quran. Ada tetangga kita bikin TPQ, bikin apa, kita nggak bisa. Nih, gua kasih tanah tuh, walaupun buat parkiran doang. Ya kan? Ini kadang-kadang kan bolok kuning butut gasir. Ayo dipagar itu tanah ya. Enak banget ya, TPQ-nya rame banget ya, gitu. Jadi kalau kita pengen mulia, Pak, berikan peluang Al-Quran itu, Pak. Ya kan? Ternyata nggak bisa juga, Pak. Tanah nggak punya, wilayah nggak punya, nganterin orang kendaraan nggak punya. Bismillah, wakaf Al-Quran, Pak, wakaf. Nih, saya beli Al-Quran, taruh di Majlis Taklim, taruh di masjid. Kalau perlu taruh di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu, Pak. Jangan masuk ke masjid pas duduk di lekar. Quran cakep banget itu Quran ya. Selesai pulang dari masjid apa? Tenteng. Boro-boro mau wakaf yang udah ada dibawa pulang. Mending kalau dipulang dibaca, Pak ya. Dipajang doang tuh. Nah, Pak ya. Mana tuh yang kita bisa? Kita lakukan. Ya, kalau kita baca yang bisa ya kulhu doang, emang kuliah mau nggak apa-apa, Pak. Ya, kuliah apa? Kulhu. Kalau sholat, Pak, ini Imam Syafi'i itu, Pak. Imam Syafi'i itu dalam satu riwayat disebutkan apa? Beliau itu kalau hatamnya dipakai buat sholat, ngataminnya gitu, sok bayat bacanya. Ya, kita makali boro-boro kayak gitu, Pak ya. Nggak apa-apa, Pak. Orang sholat itu, Pak, ketika membaca Al-Quran, satu hurufnya bernilai 100 kebaikan, Pak. Beda dengan kita duduk begini nih. Kalau Bapak duduk begini, satu huruf Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladolin, satu hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau Al-Fatihah kuliah dibaca, dipakai buat sholat, sholatnya berdiri, maka satu hurufnya 100 kebaikan. Ya, pengen lama kayak orang-orang yang hafal Quran, Pak. Bapak sholat malam tahajud, rakaat pertama orang-orang Al-Baqarah. Ya. Kemudian rakaat kedua Ali Imran. Lah Bapak makanan ngapalnya Yasin, rakaat pertama Yasin, waladolin, Yasin, Allahu Akbar, gitu Pak ya. Apalnya Pak? Yasinnya doang satu ayat. Ya, boleh nggak Pak? Karena kita hafalnya kuliah makulhu, pengen sholatnya lama, berdiri kayak orang sampai baca satu Al-Baqarah, boleh Pak. Jadi satu kuliah, satu rakaat 1000 kuliah. Iya boleh, nggak apa-apa. Karena orang tuh dihitung Pak hurufnya, bukan panjang surahnya. Setiap huruf yang dia baca dihitung. Ya, kata malaikat ya, paling dia kuliah lagi nih rakaat kedua ya. Gitu Pak ya. Entar kulhunya 1000 gitu Pak. Makanya ada tuh dalam kitab Bidayatul Hidayah Pak, Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau kalau hari Jumat berangkatnya pagi-pagi ke masjid. Ini kalau orang sini kalau hari Jumat berangkatnya jam berapa? Nunggu qomat. Baru azan belum apa? Belum qomat Pak ya. Beliau kalau berangkat hari Jumat pagi-pagi Pak ke masjid, sampai masuk ke masjid dia sholat sunat tahiyat masjid. Salat sunat tahiyat masjid berapa rakaat Pak? Beliau mah 4 Pak. Dari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi besok Bapak tuh kalau sholat tahiyat masjid waktunya panjangan, sholat tahiyat masjidnya berapa? 4, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat pertama Pak dibaca setelah Fatihah kulhunya 50 kali. Rakaat kedua kulhunya 50 kali salam. Naik lagi. Rakaat keduanya pertamanya 50, kemudian 50. Jadi sekali tahiyat masjid 200 kulhu. Sampai kalau jam 10 masih dengan 12. Ya Pak ya. Paling kan kalau sholat di sini ada orang di sini ngomong, itu orang baru mulai masuk Islam, sholat lama banget ya begitu Pak ya. Dikatain pisan ya. Sholat apa itu orang ya? Tahiyat masjid kata gak ruku-ruku. Gitu. Biarin Pak, nggak apa-apa dikatain orang juga. Kalau perlu mak punya lapak. Udah aki-aki udah berat tua mah ya.
Pagi-pagi kupluk jalan, punya lapak di pojokan. Udah diem situ pojokan. Sholat dah. Tahiyat masjid ya. 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat kulhu. Baca tuh sampai 200 kulhu. Biarin orang mau kata apa kek. Ya kan? Kan urusan kita dengan Allah Pak ya. Habis mau sholat di rumah bukan tahiyat masjid namanya. Nah, sebenarnya memang di masjid adanya. Makanya kalau nyampe masjid ambil yang pojokan biar kagak diganggu orang lalu lalang. Ya kan? Kalau ternyata masih ada waktu, kita bisa baca Yasin. Yasin kita baca. Yasin udah, Kahfi kita baca. Kahfi udah, Waqiah. Bahkan Tabarok ini Pak, Tabarok ini kalau bisa setiap hari jangan sampai nggak dibaca Pak. Tiap hari. Ya mau kapan kek Pak ya, silahkan. Kenapa Pak? Surah Al-Mulk ini Pak adalah yang bisa membantu, memudahkan kita ketika kita di alam kubur. Ya, tali kayak almarhumah mak 1 juz setiap sholat Pak ya, berat. Al-Mulk aja Pak, ayo kita lancari. Ningan mudah-mudahan nanti gua kalau mati gampang gua ditanya Pak ya. Tuh Pak, alhamdulillah. Makanya saya katakan tadi almarhumah udah enak Pak, tenang. Ya, punya anak yang sudah hafal Al-Quran. Ini biasanya begini Pak. Orang yang punya anak hafiz itu Pak, biasanya ibunya cinta sama ulama hafiz, ulama-ulama, guru-guru Pak, cinta. Makanya dalam kitab ta'lim begini Pak, kalau anak nggak bisa hafiz Pak, paling kagak cucu dah. Cucu ada yang hafiz. Makanya kemarin saya dapat ijazah itu Pak. Ijazah biar anak kita yang sedang belajar Pak ya, gampang, hafal Quran gampang, futuhat, dibuka kecerdasannya katanya Pak. Bapak sama emaknya, ya ijazahnya nih Pak, bapak sama emaknya setiap habis sholat subuh wiridin surah Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak 9 kali Pak, sambil niatin Al-Fatihata Linnajah Wassalamah Wassa'adah Wal Karamah Wal Barakah. Sebut nama anak itu, Fatihah, baca Alam Nasrah Pak 9 kali. Jangan anaknya 5, Al-Fatihahnya 1. 1 anak 1 apa? Fatihah. Biar apa Pak? Biar anak-anak kita yang sedang berjuang di sana, tempat belajar, Allah buka tuh futuhat. Allah buka kecerdasannya, Allah buka kemudahannya, terutama bisa menghafal Al-Quran. Dan perjuangan itu Pak, dua-duanya, emak sama bapaknya. Nggak bisa bapaknya doang tiap subuh Alam Nasrah Lakasor 9 kali, emaknya kagak ya Pak ya. Justru emaknya yang paling utama Pak ya. Kenapa emaknya paling utama? Karena doa ibu 3 kali lipat lebih cepat dikabul Allah ya. Bapaknya ya, emaknya juga iya. Nah itu mudah-mudahan Pak, saya juga sama Pak, yang namanya kita punya anak Pak ya, apalagi anak kita belum pada apa, belum pada berhasil ya, masih sedang berjuang. Mereka bisa gampang, bisa mudah belajarnya berkat dorongan doa dari siapa? Orang tua. Dah, mudah-mudahan di situ aja deh Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk guru kita almarhumah Hajjah Hanah binti Ki Haji Syamsuri, biar Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Ala hadiniya al-Fatihah.